Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman dari SMK Negeri 2 Luwu Utara, peserta diklat daring guru kejuruan tahap 3 tahun 2020, kelas TITLD. Sebelum kita melakukan pengoperasian PLC, maka tahapan sebelumnya yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan semua peralatan, alat, bahan, dan kelengkapan ketiga. Nah, kelengkapan ketiga yang dipersiapkan seperti yang saya gunakan: helm, kacamata, sarung tangan, baju, dan sepatu. Ya, tambah dengan safety kalau misalnya kita membutuhkan safety. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan yaitu bahan, kabel, dan sebagainya. Kemudian alat dan bahan. Nah, semua peralatan, alat, bahan, dan kelengkapan ketiga yang kita butuhkan itu kita lakukan pengecekan dengan cara menceklis, ya, supaya nantinya pada saat kita bekerja, ya, kita tidak ada kendala lagi karena ketidakadaan alat bahan yang kita butuhkan. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pengoperasian. Nah, untuk melakukan pengoperasian, yang kita lakukan adalah mempersiapkan gambar rangkaian yang nantinya akan kita lakukan pekerjaan. Ya, jadi gambar rangkaian kontrol, gambar rangkaian daya harus kita persiapkan untuk menjadi acuan kita dalam merangkai rangkaian di panel. Nah, caranya yaitu dengan memasang semua komponen yang akan kita gunakan pada panel. Kita memasang rangkaian daya. Nah, kita masih menggunakan foil 2000, di mana warna kabel yang digunakan untuk fasa RST0 dan pertanahan adalah merah, kuning, hitam, biru, dan hijau strip kuning.
kita memasang seluruh komponen yang dibutuhkan pada panel dan telah melakukan pengawatan rangkaian kontrol dan rangkaian daya, maka langkah selanjutnya adalah kita memeriksa apakah rangkaian kontrol dan rangkaian daya yang telah kita pasang ini itu terhubung dengan baik atau tidak. Jadi caranya adalah dengan menggunakan avometer. Nah, di sini saya gunakan avometer digital. Jadi apabila kita hubungkan rangkaian nanti, kemudian angka pada avometer ini berubah, maka berarti rangkaian tersebut bagus atau terhubung dengan bagus. Namun jika angkanya tidak berubah, berarti tidak terhubung dengan bagus. Ya. Jadi kita langsung melakukan pengukuran, pemeriksaan rangkaian daya dan kontrol. Jadi karena rangkaian belum dihubungkan dengan sumber tegangan, maka kita menggunakan ohmmeter. Jadi kita sekarang periksa sumber tegangan untuk negatif. Ya, angkanya berubah, berarti bagus. Kemudian negatif dengan fase R tidak berubah, berarti bagus. S tidak berubah, berarti bagus. T tidak berubah, berarti bagus. Jadi negatif dan positif tidak boleh ketemu, tidak boleh bergerak ya. Fase R angkanya berubah, fase S ya berubah, fase T ya berubah, berarti bagus. Kemudian sisi output dari LCB fase R ya bagus, fase S bagus, fase T ya bagus. Kemudian untuk keluaran dari MCB 3 pas, fase R bagus, fase S ya bagus, kemudian fase T ya bagus. Berarti rangkaian daya yang kita lakukan pengawatannya itu sudah terhubung dengan baik. Nah, kalau misalnya yang kita ukur adalah untuk rangkaian kontrol, jadi bisa di sini dengan outputnya input itu bergerak, berarti bagus. I1 bagus karena sudah terhubung. Ya bagus ya, I2 ya bagus, I2, I3 I3 tombol off ya, berarti yang ini tombol off.
bagus ya. Sekarang kita mengukur dengan menghubungkan rangkaian dengan sumber tegangan. Berarti kita menggunakan voltmeter. Ya, karena sekarang rangkaian sudah terhubung dengan sumber tegangan, maka kita menggunakan voltmeter. Berarti nanti harus menunjukkan nilai atau angka tertentu. Sekarang yang kita ukur fasa sumber fasa R, ya, ada 220 S 219, ya, di sini 219 yang terukur. Fasa T 219. Kemudian di bagian atas fasa R ada T ada ya. Kemudian untuk luaran LCD ada. Kemudian ada ya bagian outputnya ada ya. Jadi pada rangkaian daya tegangan sudah terhubung. Sekarang kita lihat tegangan pada sumber untuk PLC, kemudian dan input dan outputnya. Jadi kita lihat dulu sumber tegangan pada PLC. Jadi kita naikkan MCB-nya untuk PLC. Ya, sudah ada. Kemudian I1 sudah ada ya. 2 ya. Sudah bagus semua ya. Kemudian sisi output satu ada bagian output di terminal 1 ya. Ada. Sudah bagus. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada rangkaian kontrol dan daya yang kita lakukan pengawatan, maka sekarang kita bisa mentransfer program dari komputer ke modul. Caranya yaitu kita membuka aplikasi pada komputer kita, aplikasi Celiosoft pada komputer kita. Jadi ini simbolnya, logo dari Celiosoft. Kita klik 2 kali. Ya, sudah terbuka. Kita menunggu. Nah, sekarang kita tidak menggambar lagi. Jadi kita langsung membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita cari nama filenya. Ya, kita klik 2 kali atau kita klik open. Nah, di sini sudah ada gambar rangkaiannya. Nah, sekarang kita mau transfer program yang kita buat ini ke panel. Jadi kita mau program ke panel di sini. Kita mau program. Kita mau hubungkan dengan modul VLC-nya. Jadi caranya kita hubungkan kabel USB yang ada kita pasang dari komputer kita ke VLC yang ada di funnel. Kita pasang dan kita on-kan VLC-nya ya. Kan VLC-nya. Ya, off. Kemudian
Langkah selanjutnya kita harus menguji coba apakah kabel USB yang kita hubungkan dari komputer ke modul VLC itu sudah terjadi komunikasi atau belum. Jadi caranya kita cek di communication. Di sini menggunakan COM3, kita coba COM3, kita tes apakah terhubung atau tidak. Nah, ternyata terhubung. Kalau terhubung kita oke, kemudian kita ulang transfer program dari VC ke modul. Jadi nah di sini apabila kita ingin nanti mengoperasikan rangkaian kontrol kita dengan menggunakan komputer, itu bisa kita centang dua-duanya, run mode after loading atau monitoring mode after loading. Jadi kita centang dua-dua ya. Tapi kalau tidak langsung oke. Misalnya kita centang ya, kita uji coba nanti dengan menggunakan komputer juga, kita oke. Kemudian ya kita jadi program menghapus file yang ada sebelumnya di dalam VLC. Ini sementara mentransfer program, kita tunggu ya. Rangkaian berfungsi jika ditandai dengan simbol dari Celioscope berputar. Jadi kalau logo dari Celioscope berputar itu menandakan bahwa program yang kita buat siap untuk dioperasikan. Itu juga ditandai dengan garis dari gambar ini berubah menjadi merah. Kita masih menunggu. Ya, logo dari Celio sudah bergerak, diikuti dengan garis rangkaian yang kita buat di program itu berubah jadi warna merah. Ya, jadi overload, emergency, NC itu sudah terhubung. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau menjalankan motor, jadi kita tinggal mengklik tombol on maju. Di program PLC juga itu sudah run, berarti dia sudah siap untuk menerima perintah. Nah, sekarang kita klik tombol on. Kita klik tombol on untuk menjalankan motor ya. Jadi kita belum hubungkan dengan motor. Ya, MCB 3 pas untuk rangkaian daya belum kita on kan. Kita uji coba dulu rangkaian kontrolnya. Kita klik on. Ya, bekerja. Nah, kalau misalnya kita klik ini on 2 itu tidak bisa bekerja. Jadi caranya harus kita off-kan dulu tombol off. Kita klik. Ya, mati. Kemudian kita on-kan on 2, on mundur. Kita klik 2 kali. Kita klik ya. Ya, bekerja. Kalau kita tekan on 1 tidak bisa juga. Jadi harus kita matikan dulu. Ya. Jadi rangkaian kita bekerja dengan bagus. Kita uji coba overloadnya. Kita tekan ini ya. Ya, bekerja. Oke, kita langsung operasikan motornya dengan menaikkan MCB 3 pas. Kita uji coba dengan rangkaian kontrol lagi ya. Kita tekan on 1.
berarti motor putaran maju. Nah, motor bekerja. Kalau misalnya kita tekan ini tidak bisa dia. Jadi kita matikan dulu dengan tombol off, menekan tombol off, mengklik tombol off. Ya, lambat merespon ya. Ya, mati. Kemudian untuk putaran mundur kita klik on 2. Ya, bekerja. Kalau kita tekan on 1 tidak bisa dia bekerja. Kemudian kita matikan. Kita klik tombol off. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan pengontrolan langsung tidak menggunakan komputer, jadi kita matikan dulu. Kita stop ya, kita stop. Kemudian kabel USB kita bisa cabut karena program sudah kita transfer ke PLC. Nah, di sini PLC-nya sudah stop, tidak bekerja. Nah, jadi untuk menjalankan motor secara manual dengan menggunakan tombol. Nah, di sini tombol on, tombol off. Ini on untuk putaran maju, ini on untuk putaran mundur. Ini emergency. Ini lampu untuk putaran maju, ini putaran mundur. Ini adalah overload. Jadi kalau ditekan on 1 maka lampu kuning nyala. Kalau on 2 lampu hijau nyala. Sedangkan kalau terjadi overload, beban lebih, maka lampu merah nyala. Kita coba, kita tekan on 1 putaran maju, warna kuning harus nyala. Kita on kan dulu, kita run kan. Ini masih stop tadi. Run. Oke, run. Kemudian kita tekan tombol on. Ya, lampu kuning nyala. Kalau on 2 kita tekan itu tidak bisa bekerja. Ya, jadi harus dimatikan dulu. Kemudian setelah motor berhenti, maka on 2 bisa kita tekan. Tandai dengan lampu hijau nyala. Demikian pula sebaliknya, kita tekan ini tidak bisa juga ya. Nah, kalau misalnya kita mau uji coba rangkaian atau motor terjadi overload, beban lebih, ya, kita uji coba dengan mentripkan overloadnya ya. Kita trip ini overload. Ini ada trip, kita tekan. Nah, itu ditandai dengan lampu indikator overload nyala, lampu merah nyala. Nah, kalau misalnya menyala lampu merah maka tidak bisa bekerja motor ya, karena overload. Jadi caranya harus kita reset kembali. Kita reset kembali, kita tekan yang warna biru. Ya. Kemudian bisa kita jalankan kembali.
Bila terjadi emergency, maka kita tinggal menekan tombol emergency. Ya, tidak bisa juga bekerja. Harus di reset. Ya, demikianlah cara mengoperasikan motor induksi 3 pas dengan menggunakan program VLC. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.